Hari ini kita akan membahas tentang fenomena alam yang terjadi di luar galaksi kita, yang mungkin akan menjadi bukti tentang peradaban alien, yang sering dikenal juga dengan Tabistar. Jadi kalau misalnya yang lo tahu Tabistar itu apa? Yang udah lo denger gitu. Gue tahu jelas tentang Tabistar karena tentang alien lagi. Itu tuh kayak ada bintang yang kita amatin di luar dari bumi. Pokoknya itu bintang tuh kalau misalnya kalau kayak matahari gerhana kita lihat dari jauh, kira-kira kan ada peredupan cahaya kan, tapi konsisten kita bisa kayak nebak kapan itu gerhananya kan. Kayak kita dari bumi kita bisa tahu lah gerhana matahari itu kapan. Nah, kalau ini tuh nggak konsisten sama sekali. Jadi orang-orang pikir oh mungkin alien, dan itu mungkin bukti Dyson Star yang bakal kita bahas di sini. Let's get into it. Alien dan keberadaannya adalah sesuatu yang masih menjadi perdebatan. Meskipun banyak fenomena yang sempat dianggap sebagai bukti keberadaan alien, tetapi kenyataannya, banyak dari kejadian tersebut tidaklah lebih dari fenomena alam atau sebuah kecelakaan biasa. Namun dari banyaknya fenomena tersebut, ada satu fenomena aneh di luar planet dan tata surya kita yang bisa menjadi bukti kuat dari keberadaan peradaban alien. Tabistar atau Boyaging Star, atau yang juga dikenal sebagai KIC 846-2852, adalah sebuah bintang dengan fluktuasi cahaya yang sangat tidak biasa dari bintang-bintang lain yang pernah banyak orang amati sebelumnya. Tabistar adalah sebuah bintang yang berjarak sekitar 1400 cahaya dari bumi yang terletak di antara konstelasi Cygnus dan Lyra. Tabistar jauh lebih besar dan terang dari matahari kita, dan juga merupakan salah satu dari ratusan ribu bintang dan planet yang diamati oleh teleskop Kepler NASA selama 4 tahun. Tabistar memiliki sebuah keanehan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Selama sekitar 3 tahun setelah penemuannya, Tabistar telah membuat ilmuwan di seluruh dunia bingung dengan pola intensitas cahayanya. Selama 3 tahun terakhir, Tabistar mempunyai fluktuasi yang tidak biasa dalam intensitas kecerahannya. Fluktuasi intensitas cahaya sebenarnya adalah fenomena yang cukup normal untuk sebuah bintang, karena terkadang bintang memiliki objek seperti planet yang mengorbit di sekitarnya, yang mempengaruhi luminositas sang bintang, seperti ketika gerhana sedang terjadi. Namun jika objek tersebut adalah planet yang menyebabkan gerhana terhadap Tabistar, pada umumnya fluktuasi cahaya pada bintang yang diamati hanya akan turun sekitar 1 atau 2%. Tetapi selama 3 tahun tampaknya ada fluktuasi kecerahan sebesar 22% di Tabistar, yang berarti sesuatu yang cukup besar menghalangi atau mengorbit di sekitar bintang tersebut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sederhananya, peredupan yang disebabkan oleh Jupiter yang memiliki diameter sekitar 140.000 km hanya menyebabkan sekitar 1% peredupan kepada matahari kita yang memiliki diameter 1,3 juta kilometer jika dilihat dari jarak kita melihat Tabistar sekarang. Jadi, jika misalnya objek ini adalah sebuah planet, ukurannya bisa jadi 22 kali lipat ukuran planet Jupiter atau malah lebih besar, mengingat Tabistar berukuran jauh lebih besar dari matahari kita. Sesuatu dengan ukuran sebesar ini harusnya terdeteksi oleh teleskop Kepler, namun tidak ada planet atau objek lain yang ditemukan mengorbit atau menghalangi Tabistar. Itu loh yang menurut gue aneh tuh karena misalnya kita itu kayak teleskop kita ngelihat gitu ya, terus emang ada yang lebih gede dari Jupiter, terus 22 kali atau lebih gede, karena Tabistar kan jauh lebih gede dari matahari kita kan, harusnya bisa kelihatan. Itu kenapa ada peredupan, dan kalau misalnya itu emang gerhana, quote-unquote gerhana, kok nggak bisa kelihatan gitu loh. Dan buat gue aneh aja sih. Tidak hanya itu, para ahli astrofisika di Universitas Louisiana menemukan bahwa bintang ini sebenarnya telah mempunyai fluktuasi kecerahan sejak tahun 1890-an, dan peredupan perlahan-lahan ini telah terjadi selama lebih dari 1 abad. Dari sini dapat diasumsikan bahwa ada sebuah objek besar di sekitar Tabistar yang masih menjadi misteri tentang apakah objek ini sebenarnya. Disinilah muncul teori di mana Tabistar mungkin menjadi bukti keberadaan peradaban alien. Beberapa orang berpikir bahwa peredupan dan fluktuasi kecerahan yang disebabkan oleh objek masif yang tidak diketahui ini sebenarnya adalah sebuah Dyson Sphere yang dibuat oleh peradaban alien yang memiliki teknologi tinggi. Jadi, apa sebenarnya Dyson Sphere itu? Dalam teori, Dyson Sphere ini adalah sebuah kubah berukuran masif yang digunakan oleh peradaban yang sangat maju untuk memanfaatkan penuh energi dari matahari. Megastruktur yang dimaksud adalah sebuah mesin besar hampir menyerupai bola yang dapat menyelimuti matahari, yang digunakan untuk menyerap cahaya dan mengubahnya menjadi energi.
Saat ini Dyson Sphere untuk umat manusia hanyalah sebuah ide yang dikemukakan oleh seorang fisikawan bernama Freeman Dyson pada tahun 1960. Dyson membayangkan di masa depan nanti, saat manusia sudah menjadi sebuah peradaban yang jauh lebih maju daripada peradaban kita, pasti membutuhkan energi yang sangat jauh lebih besar untuk menopang diri sendiri. Pada titik tertentu, peradaban manusia akan kehabisan energi di planet asalnya. Jadi kemungkinan besar manusia akan beralih ke luar angkasa untuk mendapatkan energi tersebut. Lalu apa cara yang paling efisien untuk mendapatkan energi ini? Dyson membayangkan untuk membangun sebuah struktur masif yang dapat melingkari dan menyelimuti matahari. Gampangnya seperti solar panel, tetapi menyelimuti dan mengelilingi matahari seperti sarung bola. Dengan Dyson Sphere, manusia akan mendapatkan energi yang tidak akan pernah habis. Dan itu, lo tau Dyson Sphere gak sih? Tahu. Itu. Nah itu tuh kayak, kalau gue nggak tahu sih apakah manusia akan punah duluan sebelum kita bisa buat itu karena climate change. Tapi kayak menurut gue itu menarik banget kalau misalnya kita bisa buat itu kan energi ya kan nggak pernah habis, nggak akan pernah habis. Dan sayangnya ini teknologi yang akan bisa kebuat bahkan sampai ribuan tahun dari sekarang, kurang lebih ribuan tahun dari sekarang juga masih belum bisa kebuat. Tapi makanya mungkin aliens can make it, maybe aliens can make it. Namun untuk prakteknya sendiri, membangun Dyson Sphere hampir tidak mungkin dilakukan sekarang, atau mungkin beberapa ratus dan bahkan ribuan tahun ke depan. Untuk dapat mengelilingi dan menyelimuti matahari yang diameter kita kira-kira hanya sekitar 1,3 juta kilometer, manusia harus membangun sebuah struktur yang minimal memiliki diameter 1,7 juta kilometer. Selain tenaga dan teknologi manusia yang kurang, bumi juga tidak memiliki bahan mentah yang cukup untuk membangun Dyson Sphere ini. Jadi secara teori, manusia harus juga memiliki teknologi yang dapat memanen bahan mentah di planet lain. Idealnya, manusia harus dapat menempati planet lain yang dapat mengirim bahan tersebut ke tempat pembangunan Dyson Sphere tersebut. Secara teori, Merkurius adalah planet yang paling ideal untuk mengumpulkan bahan-bahan mentah tersebut dan juga menjadi markas pembuatan Dyson Sphere ke matahari. Alasan mengapa kita sebagai manusia pada saatnya membutuhkan untuk membangun Dyson Sphere adalah karena seiring perkembangan teknologi, energi yang dibutuhkan manusia juga turut berkembang menjadi lebih besar. Cara kita menghasilkan energi tidak akan cukup dan pada waktunya akan habis. Pembangkit listrik yang menggunakan batu bara dapat menghasilkan energi yang cukup besar. Tetapi pada waktunya batu bara adalah sumber yang terbatas dan tidak mungkin dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Pembangkit listrik tenaga nuklir adalah cara yang paling memungkinkan dan aman untuk menghasilkan energi. Tetapi uranium bukanlah sumber daya yang melimpah, dan limbah yang dihasilkan oleh uranium juga sulit untuk dibuang. Tetapi sebuah Dyson Sphere, meski membutuhkan banyak waktu dan sumber daya untuk membuatnya, ketika struktur tersebut sudah dibangun dan beroperasi, Dyson Sphere akan dapat menghasilkan energi yang kurang lebih tidak terbatas dan hanya akan habis saat matahari mati. Dengan energi tak terbatas ini, bahkan memungkinkan untuk Dyson Sphere dapat menghasilkan energi cukup bagi peradaban manusia untuk dapat berpergian antar planet atau bahkan galaksi nantinya. Karena sekarang kalian sudah tahu apa itu Dyson Sphere, mari kita kembali ke keanehan Tebistar. Beberapa teori pernah diajukan tentang apakah yang menyebabkan fluktuasi cahaya pada Tebistar. Tetapi teori paling luar biasa dicetuskan oleh Profesor Penn State University Jason Wright yang pernah dikutip mengatakan, alien harus selalu menjadi hipotesis terakhir. Tetapi apa yang terjadi di Tebistar terlihat seperti sesuatu yang mungkin disebabkan oleh peradaban asing. Dalam teorinya, ia mengusulkan bahwa peradaban alien yang terletak di sekitar Tebistar mungkin sedang membangun semacam megastruktur di sekitar bintang. Banyak ilmuwan menentang ide ini. Mereka memperkirakan peredaban itu hanya terjadi karena sebuah planet yang menutup matahari. Tetapi buktinya tidak sejalan, karena peredaban itu memiliki pola yang tidak biasa. Jika peredaban itu karena gerhana yang disebabkan oleh planet-planet yang mengorbit di sekitarnya, peredaban itu seharusnya terjadi dengan sebuah pola yang konsisten. Seperti pada halnya kita bisa menebak kapan gerhana matahari selanjutnya akan terjadi. Ada juga teori mengatakan bahwa fluktuasi cahaya ini mungkin berasal dari sebuah komet mengeluarkan debu yang membuat cahaya Tebistar kadang redup. Tetapi nampaknya teori ini juga tidak masuk akal, karena jika fluktuasi cahaya ini disebabkan oleh debu dari komet, maka harusnya peredaban ini hanya terjadi sekitar beberapa bulan atau tahunan. Tetapi peredaban ini masih berlangsung selama hampir 1 abad dan masih terjadi hingga hari ini. Dan pertanyaannya tuh kenapa
fluktuasinya tuh nggak punya pola gitu, nggak punya pattern gitu kan. Apa kalau itu fenomena alam biasa punya pattern, kalau misalnya debu emang pasti nggak punya pattern sih, tapi ya seperti kayak tadi kelot lama. Jadi kalau menurut teori itu tuh kalau ada orang ngomong itu kurang lebih bukan Daesus yang udah jadi, tapi masih dalam tahap pembuatan, makanya perdupannya tuh kayak nggak konsisten. Seiring berjalannya waktu, teori-teori yang berhubungan dengan fenomena alam banyak dibantah. Akhirnya, teori alien menjadi salah satu teori yang paling memungkinkan. Beberapa orang berspekulasi bahwa peredupan cahaya di Tebistar terjadi karena peradaban alien yang sangat maju sedang membangun sebuah megastruktur yang sering disebut dengan Dyson Spiritu. Itulah sebabnya peredupan semakin bertahap seiring berjalannya waktu. Teori lainnya yang juga memungkinkan adalah kemungkinan sebuah bulan dalam tata surya Tebistar terpisah dari planet tempat bulan tersebut pada awalnya mengorbit. Karena terpisah, maka bulan tersebut ditarik oleh gravitasi Tebistar. Tetapi karena gravitasi yang masif, kemungkinan bulan ini lalu hancur pelan-pelan, dan hancurnya bulan ini secara perlahan lalu menciptakan debu raksasa yang meredupkan cahaya Tebistar jika dilihat dari jauh. Tapi seperti teori lainnya, ini masih menjadi teori yang dipertanyakan kebenarannya. Karena jika teori ini benar, belum ada objek seperti ini juga terdeteksi oleh teleskop kita. Apapun penyebabnya, Tebistar adalah sebuah bintang yang tidak biasa dan masih menjadi misteri bagi kita. Menurut lo gimana? Kalau misalnya dari baca sih, it's interesting, you know. Iya, kayak menarik, tapi dan gue nggak tahu ya, yang menurut gue yang bulan jadi agak liar itu, terus dia keluar dari pola orbit planetnya terus hancur, itu juga masuk akal sih, tapi ya alien lebih menarik. Anyway, see you guys in the next episode. Bye bye. Thank you for listening. Bye bye.